Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sungguh sukacita besar bagi kita kalau kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk bertemu dalam sapaan firman hari ini, dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, harapan adalah milik orang percaya yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, tidak boleh dirusak oleh apapun. Karena harapan merupakan motor pendorong setiap orang untuk selalu bekerja dan berbuat. Di dalam pengharapan setiap orang menantikan yang terbaik bagi hidupnya, menantikan berkat dan anugerah yang akan diterima. Sebagaimana disuarakan pemazmur demikian, berharaplah kepada Tuhan, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Mazmur 130 ayat yang ke-7. Saudara-saudara, tetapi dalam proses perjalanan kehidupan itu kita tidak boleh berhenti berbuat, sebab melalui apa yang kita kerjakan Tuhan akan memberikan berkat. Bagi orang percaya sebenarnya berkat sudah tersedia, namun masalahnya betapa banyak orang yang mengharapkan berkat tetapi tidak mau bekerja. Ini adalah pemahaman yang salah, karena sebenarnya Tuhan bertindak melalui pekerjaan kita. Sekarang kita sedang berada dalam minggu-minggu sengsara. Itu artinya kita sedang menunggu dan menghayati sengsara dan penderitaan Yesus di kayu salib untuk menebus dan membebaskan kita dari dosa. Pengharapan orang percaya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Kalau Tuhan mampu membebaskan kita dari kuasa maut dan dosa, apalagi persoalan dan pergumulan kita sehari-hari. Sebenarnya Tuhan sangat peduli. Dia selalu memberi kepada setiap orang berkat yang sama. Dia selalu memberi yang terbaik bagi orang yang percaya. Maka sebenarnya apapun yang sedang kita pergumulkan, baik pergumulan karena penyakit yang sedang kita derita, atau persoalan pekerjaan, atau mungkin keluarga dan anak-anak, pemazmur mengajak semua orang untuk selalu berharap kepadanya, karena Dia pasti akan menolong. Saudara-saudara, tetapi ada hal yang perlu dipahami, yaitu berharap harus disertai hati yang percaya. Berharap saja tidak cukup, tetapi harus diyakini. Sebab hanya berharap tanpa berbuat apa-apa itu sama saja tidak berguna. Berharap Tuhan akan menolong tanpa menyediakan tempat atau media Tuhan untuk memberikan pertolongannya itu tidak mungkin. Karena pada dasarnya pertolongan Tuhan dapat saja kita terima dari orang lain. Banyak cara Tuhan untuk memperlihatkan kuasa-Nya. Bangsa Israel tidak akan pernah mendapat pertolongan dari Tuhan, yaitu pembebasan dari tanah Mesir, andai kata mereka tidak mau berangkat. Atau bisa saja mereka akan tetap menderita kalau saja mereka tidak mau tunduk kepada apa yang diperintahkan Tuhan melalui Musa. Laut Merah tidak akan pernah terbelah andai kata Musa tidak mengarahkan tongkatnya ke laut. Artinya pertolongan Tuhan diberikan dengan berbagai cara. Inilah yang sering dikatakan Yesus kepada orang-orang sakit yang datang kepadanya. Yesus berkata, imanmu telah menyembuhkan engkau. Dalam peristiwa Paskah yang akan segera kita rayakan, di mana kasih Allah dipentaskan melalui penyaliban Yesus. Karena melalui salib, kasih Allah nyata. Dengan salib dan kematian Yesus, kita ditebus dari kuasa. Yang dulunya kita tidak berhak memanggilnya Bapa, namun dengan diampuninya dosa-dosa kita berhak untuk bertemu kepada Bapa. Saudara-saudara, bagaimana renungan ini berbicara dalam konteks zaman yang kita hadapi sekarang? Sungguh merupakan sukacita besar yang kita terima. Di masa minggu-minggu sengsara ini, seharusnya semua orang mereview kembali bagaimana menghayati seluruh penderitaan Yesus yang harus dilewati dan diterima. Ini menjadi peringatan bagi setiap orang dan menjadi perenungan bagi orang percaya.
Penderitaan Yesus karena dosa-dosa umat manusia mendorong setiap orang untuk menghidupi dan mengamalkan bahwa hidup sudah dibebaskan. Artinya Tuhan menjadi panduan dan arah seluruh apa yang dilakukan setiap orang. Amin.